Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita akan segala kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang hamba, yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya salawat dan salam semoga senantiasa teraturkan kepada sosok profesional sejati yang telah merubah paradigma berpikir umat manusia yang tidak mengenal Tuhan sama sekali hingga mengenal Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini teman-teman semua, kita akan membahas gimana sih konsep perdamaian dalam persengketaan harta waris. Perdamaian dalam penyelesaian warisan telah lama dikenal di kalangan ulama fikih. Perdamaian tersebut dalam ilmu faraid dikenal dengan istilah takharruj yang berarti keluar, dan secara terminologi bisa dimaksud keluarnya ahli waris dengan digantikan hak oleh ahli waris yang lain, atau bahkan tidak diganti akan tapi seorang merelakan bagian ahli waris yang lain. Perdamaian dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah islahan, kesepakatan yang didasarkan pada perjanjian perdamaian, dan pola islahan yang musyawarah tersebut sangat bervariatif, tidak memakai proses dan ukuran tertentu. Pola tersebut terlihat adanya kekhawatiran ahli waris tidak melaksanakan syariat agama sebab rasa keberagamaan mereka menjadi taruhan dalam kehidupannya. Akan nilai-nilai kemaslahatan keluarga tidak tertantang dengan syariat Islam, karena istilahan juga diajarkan dalam syariat Islam. Pola tersebut dengan faraid istilahan dari pola tersebut melahirkan sebuah kaidah al-islahan said al-hukum. Selanjutnya, istilahan menurut syariat Saro adalah suatu akad yang dimaksud untuk mengakhiri suatu persengketaan antara dua orang pihak yang saling bersengketa, dan dua orang pihak yang melakukan akad itu disebut dengan maslahi, yaitu satu orang pihak yang saling melakukan istilahan. Dalam eksploitif Indonesia dijelaskan bahwa istilahan merupakan bentuk persoalan di antara para pihak yang bersangkutan untuk melakukan penyelesaian pertengkaran dengan jalan baik-baik dan dalam damai. Itulah sebab istilahan dapat dinilai sebagai perilaku manusia yang terpuji. Adapun pembahasan kedua yaitu dasar hukum perdamaian, di mana di sini disebutkan yaitu yang pertama, perjanjian atau perdamaian pada ahli waris atas keluarnya mudarat sebagai mundurnya sebagian mereka dalam menerima bagian dalam pewarisan dengan memberikan suatu prestasi imbalan tertentu, baik imbalan itu dari harta peninggalan maupun dari yang lain. Perdamaian dalam penyelesaian warisan juga dapat dianalogikan dengan perjanjian jual beli dan perjanjian tukar menukar barang yang syarat kebolehannya adalah adanya kerelaan masing-masing pihak yang mengatur transaksi. Hal tersebut tidak didasarkan pada Al-Quran surah An-Nisa ayat 29. Adapun yang selanjutnya yaitu pelaksanaan penyelesaian dalam penyelesaian waris. Perdamaian dalam pembagian warisan istilah antara para ahli waris dapat dinilai sebagai upaya untuk mengakhiri segala sengketa atau perselisihan antar pihak ahli waris secara damai berdasarkan kesepakatan antara dua pihak. Dan pembahasan penyelesaian dengan secara umum hak dikelompokkan pada hak Allah dan hak hambanya, atau hak perogannya. Adanya kategorisasi ini pada prinsip bukan sebuah
pemisah secara tajam, karena pada prinsipnya semua dituntun untuk diturunkan Allah dalam Al-Quran sebagai aturan yang diyakini, ditaati, akan berdampak kepada diri kita sendiri. Khawatiran merupakan kategori hak hambanya yang penyelesaiannya bisa dilakukan secara damai dan keluarganya, sebagaimana maslahat-maslahat yang lain menyangkut kepemilikan harta. Fenomena dalam pembagian warisan seringkali terjadi pada kasus tertentu, tidak sesuai dengan kondisi dan keinginan ahli waris, sehingga pembagian waris secara faraid seringkali dinilai tidak didasarkan dalil hal tersebut, karena hukum kewarisan ditetapkan secara umum. Akan tetapi jika dilihat dari aspek penerapan hukumnya, maka banyak pertimbangan-pertimbangan, misalnya dengan menilai kemaslahatan di antara ahli waris. Adapun upaya perdamaian dalam pembagian warisan yang dilaksanakan dengan sukses tersebut dinilai tidak berlawanan dengan hukum jika dilakukan seseorang dengan sukarela, dan kerelaan tersebut didukung hukum dalam kajian usul fikih dikenal dengan ahliyat al-adah, yakni kecakapan secara seseorang untuk melakukan tindakan hukum. Dengan adanya kecakapan hukum tersebut, segala tindakan hukum yang dilakukan akan diperintahkan sempurna dalam tindakan apapun perbuatan hukum. Secara umum, semua aspek hukum yang berkaitan dengan muamalat atau hukum yang berhubungan dengan sesama manusia, kerelaan atau ridho antara yang melakukan tindakan hukum selalu menjadi faktor penentu atau terwujudnya sebuah hubungan hukum. Itulah sebabnya dapat dikatakan ar-ridho syari'al hukum, keridhaan adalah pokok dari adanya hukum. Hukum tidak akan terwujud tanpa adanya kerelaan antar orang-orang yang melakukan muamalah. Demikian juga dengan penyelesaian kewarisan. Dalam penelitian ini disebabkan para pihak dengan sukarela menyelesaikan kewarisan sesuai dengan persetujuan bersama, walaupun penyelesaiannya tersebut dinilai kurang sejalan dengan teks yang terkandung dalam Al-Quran. Pola yang terkandung dalam kaidah tersebut dapat melahirkan sebuah rumusan asas kewarisan Islam, yaitu atas kekeluargaan. Bila ada tutur kata yang kurang baik dan kurang berkenan atau penyampaian yang tidak sesuai, mohon dimaklumkan atau dimaafkan, karena kesalahan itu datangnya dari diri saya sendiri dan kebenaran itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi bisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.